Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 10 di mana saja Anda berada. Semoga pagi hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kalian semuanya. Pastikan sholat duha sudah selesai dan kalian sudah membaca qiraah Al-Quran dan semoga dua hal ini selalu kita istiqomahkan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan materi geografi dan kita akan mempelajari tentang standar kompetensi, memahami konsep, pendekatan, prinsip, dan aspek geografi. Masih seperti dengan standar kompetensi pada minggu sebelumnya. Kemudian, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan terkait dengan kompetensi dasar, yaitu menjelaskan tentang 10 konsep geografi, ya. Jadi tentang konsep geografi. Kalau pada pertemuan yang pertama kita sudah mempelajari tentang sejarah munculnya ilmu geografi, kemudian kita sudah mempelajari tentang pengertian geografi, kemudian tentang prinsip-prinsip geografi, kemudian kita juga mengetahui ilmu-ilmu penunjang geografi. Maka ini menjadi sangat penting sekali untuk kita pelajari dalam geografi. Ini bagian dari hal yang konseptual, hal yang dasar, yaitu akan berbicara tentang 10 konsep esensial geografi. Anak-anak semuanya, setelah mempelajari ini, kalian nanti satu, mampu mengidentifikasi 10 konsep esensial geografi. Ya, jadi ada 10 konsep esensial, kalian mampu untuk mengidentifikasi. Yang kedua, mampu memberikan contoh 10 konsep esensial geografi dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebagai indikasi kalau kalian sudah mampu mempelajarinya. Konsep esensial yang pertama adalah konsep lokasi. Secara esensial, lokasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut yaitu menunjukkan letak yang tepat terhadap sistem grid atau garis koordinat. Penentuan lokasi absolut di muka bumi ini menggunakan pengetahuan astronomi sehingga letak absolut juga disebut dengan letak astronomi. Contoh adalah Indonesia ini terletak di 6 derajat lintang selatan dan 11 derajat lintang utara, 95 derajat garis bujur timur dan 141 bujur timur. Ini adalah selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Kedua disebut dengan lokasi relatif. Lebih penting dari lebih banyak dikaji dalam geografi. Lokasi relatif juga disebut juga dengan letak geografis. Artinya lokasi ini berubah-ubah sesuai dengan keadaan daerah sekitarnya. Misalkan Indonesia ini adalah terletak di antara dua benua dan dua samudra. Kondisi tersebut itu adalah berubah-ubah. Tadinya tidak demikian, kemudian menjadi demikian. Yang kedua adalah konsep jarak. Jarak sebagai konsep dasar geografi memiliki arti penting bagi kehidupan sosial, ekonomi, ataupun faktor pertahanan. Jarak dapat merupakan faktor pembatas yang bersifat alami. Akan tetapi, jarak sekarang bersifat relatif karena sejalan dengan kemajuan kehidupan dan teknologi. Hingga jarak pun itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jarak absolut, yaitu kaitannya dengan kilometer, jarak sentimeter. Kemudian yang kedua adalah jarak relatif. Relatif misalkan dikaitkan dengan jarak tempuh atau waktu tempuh. Ini disebut dengan jarak relatif. Berbicara tentang jarak tempuh tentunya terjadi perbedaan karena jarak ini sebagai pemisah antara dua juga berubah sejalan dengan kemajuan sarana transportasi dan komunikasi. Semakin canggih alat transportasinya semakin cepat. Demikian juga alat komunikasi yang tadinya jauh tidak terjangkau sekarang menjadi terjangkau. Itu akan berbeda ketika ditarik garis lurus dengan tarik garis lengkung. Jadi itu yang membedakan terkait dengan konsep jarak. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan atau accessible, yaitu keterjangkauan dalam bahasa Inggris disebut dengan accessibility. Konsep ini tidak selalu berkaitan dengan jarak, tetapi lebih berkaitan dengan medan atau ada tidaknya sarana angkutan atau komunikasi yang dipakai. Mungkin secara lokasinya dekat dengan kita, tetapi tidak bisa terjangkau. Berarti tidak accessible atau accessibility. Jadi bisa jadi justru jauh, tetapi lebih mudah dijangkau daripada yang dekat. Ini sangat mungkin terjadi. Dengan kata lain bisa dikatakan suatu tempat dikatakan dalam keadaan terasingkan jika tempat itu sulit dijangkau dari tempat-tempat lain.
Satu contoh, penduduk Pulau Jawa lebih padat dan lebih maju dibandingkan dengan kawasan Kalimantan yang dikelilingi rawa-rawa dan hutan lebat misalkan. Hal ini dikarenakan relief kasar dan banyak suku yang hidupnya terisolasi. Jadi lebih sulit untuk diakses, untuk dijangkau. Teman-teman, morfologi daratan, contoh lagi nih ya. Morfologi daratan merupakan perwujudan wilayah yang mudah digunakan sebagai daerah pemukiman dan usaha-usaha perekonomian lainnya misalkan. Jadi bentuk yang landai, kemudian yang baik. Berbeda dengan wilayah yang penuh dengan pegunungan tinggi atau lereng yang terjal, mempunyai keterjangkauan yang sangat terbatas, sulit untuk mengaksesnya. Mungkin barangkali yang bisa ke sana hanya orang-orang yang memiliki peralatan lengkap atau pendaki gunung yang mampu mengakses wilayah itu. Berbeda dengan daerah-daerah yang landai sehingga mudah untuk melakukan aktivitas, baik itu usaha-usaha perekonomian ataupun aktivitas-aktivitas yang lain. Selanjutnya, yang kelima adalah konsep aglomerasi. Aglomerasi merupakan kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada wilayah yang relatif sempit. Nah, pada masyarakat kota, penduduknya cenderung mengelompok pada tingkat sejenis. Misalkan nih, tempat tinggal pedagang dan pemukiman komplek perumnas yang kebanyakan berpenghuni sebagai pegawai misalkan. Atau ada perumahan yang dia itu adalah perumahan elit, maka dia mengelompok, status sosial mengelompok, profesi mengelompok. Ini adalah kecenderungan daripada masyarakat kota. Berbeda dengan masyarakat desa yang dia itu adalah distributif atau menyebar kalau di desa, tapi kalau di kota itu adalah lebih bersifat mengelompok. Sebagaimana tadi, kalaupun di desa itu adalah mengelompok, maka mengelompoknya adalah eh, pada agraris, cenderung mengelompok di tanah-tanah yang subur dan menjadi membentuklah sebuah pedesaan. Salah satu keuntungan dari aglomerasi adalah penduduk yang padat adalah dimungkinkan mengembangkan sistem ekonomi aglomerasi, dan sistem ini memanfaatkan jumlah penduduk yang besar. Kita melihat misalkan perumahan-perumahan yang dibangun itu kan dengan sistem terpadu, mengelompok, sekolahnya di situ, pekerjaannya di situ, kemudian kegiatan sosialnya juga dilengkapi. Ini adalah kecenderungan daripada mengelompok masyarakat kota. Yang keenam adalah konsep pola. Pola ini berkaitan dengan susunan bentuk dalam ruang di muka bumi. Geografi mempelajari pola-pola bentuk dan persebaran fenomena, memahami makna, serta berupaya untuk memanfaatkannya. Misalnya, pergi ke tempat berbelanja, pergi ke kantor, dan pergi bersekolah. Sebaliknya, jika kawasan tidak dibangun secara terencana, maka keadaan akan serba terbatas. Contohnya pola memanjang daerah pesisir pantai, polanya mengelompok di tanah yang subur atau daerah bantaran sungai. Jadi, sekali lagi, pola itu adalah bentuk ya, bentuk pemukiman, bentuk wilayah dan lain sebagainya, disebut dengan konsep pola. Selanjutnya yang ketujuh adalah konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan fenomena di muka bumi bersifat relatif, tidak sama bagi semua golongan penduduk tertentu antara satu daerah dengan daerah yang lain. Satu contoh, daerah pantai berpasir yang landai dengan mungkin suasana pikiran yang jernih, ini memiliki kegunaan bagi penduduk setempat tidak memiliki, tetapi karena apa? Karena mereka mungkin sumber-sumber ekonominya ada di daratan. Berbeda dengan masyarakat kota yang hidupnya berkecukupan dan penduduknya padat, daerah pantai tersebut akan memiliki nilai kegunaan yang tinggi, yaitu sebagai tempat rekreasi dan tempat wisata. Mungkin bagi masyarakat pegunungan melihat vegetasi hijau-hijauan, suasana yang sejuk itu biasa bagi mereka, tidak memiliki kegunaan yang banyak. Tapi bagi masyarakat kota yang sudah disibuk dengan kegiatan sehari-hari, begitu dia refreshing ke gunung, itu akan memiliki nilai luar biasa, menjadi fresh pemikirannya, kemudian bisa melakukan relaksasi dan menjadi nilai kegunaan yang tinggi bagi masyarakat kota.
Selanjutnya yang kedelapan adalah konsep diferensiasi areal. Setiap tempat atau wilayah terwujud sebagai hasil integrasi berbagai unsur dan fenomena lingkungan, baik yang bersifat alam maupun kehidupan, sehingga setiap tempat itu berbeda. Integrasi fenomena menjadikan suatu tempat mempunyai corak unik dan tersendiri sebagai suatu region yang berada dari tempat atau wilayah yang lain. Contoh nih, wilayah pertanian akan berbeda antara wilayah perkebunan, wilayah persawahan, wilayah pertambangan, wilayah pantai alam, wilayah pelabuhan ekspor impor, daerah industrial. Ini adalah memiliki corak yang berbeda-beda. Ini disebut dengan diferensiasi area, yaitu perbedaan antar area, perbedaan antara wilayah yang masing-masing memiliki corak atau keunikan tersendiri. Jadi berbeda antara wilayah pedesaan dengan perkotaan, antara wilayah dengan tingkat religius yang tinggi, kemudian berbeda dengan daerah yang tidak memiliki tingkat religius yang tinggi. Berikutnya adalah konsep interaksi. Interaksi merupakan peristiwa saling mempengaruhi daya, objek atau tempat satu dengan yang lain. Setiap tempat mengembangkan potensi sumber dan kebutuhan yang tidak selalu sama dengan yang ada di tempat lain. Oleh karena itu, selalu terjadi interaksi bahkan interdependensi antara tempat yang satu dengan tempat yang lain. Jadi saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Ini disebut dengan interaksi dan interdependensi. Satu contoh, kehidupan perkotaan akan mempengaruhi kepada kehidupan di desa. Demikian pun di desa ini juga bisa mempengaruhi daripada perkotaan. Ini disebut dengan interaksi, saling berhubungan dan juga saling mempengaruhi. Kalian yang memiliki daerah yang berasal yang berbeda-beda kemudian berada dalam satu tempat di pondok pesantren misalkan, pasti logatnya orang Sunda ini akan mempengaruhi orang Jawa dan orang Jawa pun akan mempengaruhi daripada logat daripada masyarakat lain. Misalkan demikian. Interaksi juga terjadi antara kota yang satu dengan kota yang lain, baik dalam bentuk pertukaran barang, jasa, ataupun perpindahan penduduk. Di mana misalkan budaya westernisasi, yaitu budaya kebarat-baratan, yang sekarang ini kan sudah global sekali sehingga tidak ada sekat antara satu negara dengan negara yang lain. Maka siapa yang lebih dominan untuk mempengaruhi, maka dia akan memiliki pengaruh yang besar kepada negara-negara lain. Dan sebaliknya, justru daerah-daerah yang tidak memiliki prinsip-prinsip yang kuat, dia justru akan mudah diubah oleh negara yang memiliki prinsip kuat. Yang terakhir, yang ke-10 adalah konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan atau asosiasi keruangan menunjukkan derajat keterkaitan persebaran suatu fenomena dengan fenomena yang lain di suatu tempat atau ruangan. Keterkaitan ini menyangkut fenomena alam, tumbuhan, atau juga kehidupan manusia sosial. Contoh nih, keterkaitan keruangan adalah kemiringan lereng dengan tebal tanah. Makin terjal lerengnya, makin tipis tanahnya karena terbawa erosi. Air mudah membawanya. Hal ini disebabkan di lereng terjal erosi lebih intensif, airnya lebih deras sehingga membawa tanah-tanah itu sehingga tanahnya menjadi tipis. Semakin lereng, maka tanahnya semakin tipis. Ini sangat berpengaruh. Kata lain, zona lereng tertentu dengan ketebalan tanah tertentu mewujudkan suatu region tersendiri. Oh, tanahnya subur, tebal. Oh, tanahnya tipis, tandus. Contoh lain, tumbuhnya alang-alang di tanah terbuka yang mendapatkan sinar dan tidak ditanami oleh tanaman-tanaman besar akan berbeda. Jikalau di daerah subur yang sudah ada tanaman yang besar-besar, maka alang-alang pun menjadi berkurang. Oke, demikian tadi teman-teman 10 konsep dasar geografi sudah kita pelajari. Saya ingin mengetahui sampai seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan 10 konsep esensial ini. Maka dari itu,
Ada 5 pertanyaan sebagai post-test setelah kalian mempelajari. Isilah atau jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dalam lampiran. Kemudian nanti kalian bisa kirim ke email saya atau ke Brankas Portofolio Firhat melalui Google Form. Saya tunggu ya jawaban kalian dan semoga kalian sudah memahaminya. Sukses terus, jangan lupa belajar, belajar dan belajar. Belajar bukan saja belajar kognitif atau belajar tulisan atau pengetahuan kognitif saja tidak, tetapi kalian berinteraksi dengan masyarakat itu adalah belajar. Ingat, perintah Iqra membaca bukan hanya membaca tulisan, tetapi membaca konteks, membaca keadaan itu jauh lebih penting. Lihat sekeliling kalian. Apakah kalian di rumah melihat orang tua membutuhkan bantuan? Ataukah tetangga yang butuh simpatik? Atau kalian bisa bergotong royong? Atau kalian mampu menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan kalian? Jadilah orang yang terbaik dan semoga kalian menjadi anak soleh dan solikah. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.